Baik, pada pagi hari ini, mestinya ini sudah masuk minggu tenang. Saya mohon maaf karena waktu yang tersisa baru hari ini saya bisa mengulang karena sebelumnya memang ada kesalahan di dalam membuat kontrak perkuliahan dan jadwal. Sehingga di beberapa kelas patologi tulang dan persendian itu tidak masuk waktu perkuliahan yang tersendiri dan dijadikan satu dengan otot kemarin. Jadi itu sebenarnya tidak memungkinkan waktunya. Maka kita akan ulang kuliah tentang gangguan-gangguan atau keadaan patologi penyakit pada tulang dan persendian. Baik, mungkin saudara-saudara menganggap bahwa seringkali kalau tulang itu seperti organ yang sifatnya statis ya, mati, statis. Nah, tidak demikian, maka kita akan pelajari dan seperti topik yang saya bawakan pada beberapa waktu yang lalu tentang kulit, otot, dan tulang, memang tiga organ ini tidak sepenuhnya vital, cukup memiliki kontribusi yang signifikan di dalam mengakibatkan kematian, tetapi saya kira seluruh sistem organ di dalam tubuh kita itu nggak ada yang lebih penting satu sama lain. Jadi semuanya saling terkait dan memiliki nilai penting seperti analoginya seperti kita mobil lah ya, mana yang lebih penting rodanya atau setirnya gitu ya. Jadi semua atau mesinnya, jadi semuanya memiliki. Baik, sebelum kita nanti membahas tentang keadaan patologisnya, kita sedikit mereview kembali tentang fungsi normal daripada tulang dan persendian itu sendiri. Seperti saya katakan tadi bahwa walaupun sekilas tulang itu seperti organ yang mati karena keras, padat, dan seterusnya, tetapi yang perlu Anda catat sebenarnya tidak demikian kenyataannya ya. Jadi sistem skeletal atau sistem rangka tubuh kita itu tetap memiliki peran yang sangat-sangat penting di dalam menjaga keseimbangan fungsi normal di dalam proses homeostasis tubuh kita secara umum. Jadi mungkin kalau dulu di SMA Anda sudah pelajari fungsi-fungsi dari tulang, misalnya melindungi dan seterusnya, melindungi organ tubuh yang yang lunak dan seterusnya, fungsi gerak, ya itu sudah boleh ya betul. Tetapi yang lebih penting hari ini Anda pelajari adalah tulang itu memiliki peran yang sangat penting di dalam menjaga keseimbangan mineral. Ya, saya tulis ya. Menjaga keseimbangan mineral homeostasis. Mineral homeostasis. Jadi kalau kata homeostasis ini mirip-mirip hemostasis, ada homeostasis ya kita mirip ya. Kalau homeostasis itu keadaan keseimbangan, kalau hemostasis itu proses penghentian perdarahan. Itu yang pertama. Jadi selain fungsi-fungsi yang Anda sudah kenal mungkin dari SMA dulu sebagai support system, fungsi gerak, kemudian melindungi organ visceral. Nah, yang terpenting lain hari ini Anda perlu ingat dia adalah menjaga keseimbangan mineral dalam tubuh. Terus yang kedua dia merupakan tempat dibentuknya sel-sel darah putih maupun sel darah merah. Jadi tulang itu memiliki peran yang besar. Yang kedua itu di sana. Ya, memang pada beberapa hewan tingkat rendah seperti golongan avian, ya kelas avian, kemudian ikan, organ hemopoietik itu tidak hanya di tulang, tetapi bisa terjadi di bagian yang lain seperti ginjal dan beberapa organ lainnya. Tetapi pada mamalia tingkat tinggi, satu-satunya tempat menghasilkan sel-sel darah itu adalah di dalam tulang kita, terutama di dalam sumsum merah ya, di ruang sumsum merah. Bone marrow. Nah, kemudian yang ketiga hal yang penting, fakta penting tentang tulang itu yang perlu Anda ketahui terkait dengan fungsinya di dalam menjaga mineral tubuh. Mineral ini nanti ada kalsium, sodium, terus kemudian fosfat ya terkait di dalam menjaga keseimbangan mineral itu
Maka sebenarnya tulang itu adalah salah satu jaringan yang walaupun terlihat seperti statis yang saya katakan tadi, rupanya tidak demikian, tetapi di dalam tulang kita yang keras itu setiap saat terjadi proses bongkar pasang. Jadi ada yang kita kenal dengan remodeling tulang. Jadi ada setiap saat dia dibongkar, disusun lagi, dibongkar, disusun lagi dalam ukuran yang mikro yang terjadi. Tetapi itu sangat dinamis karena tulang ini memang fungsinya dalam menjaga mineral ini. Nanti kita akan bahas kaitan tulang di dalam menjaga keseimbangan mineral dan kemudian apa yang terjadi ketika dalam proses menjaga itu kemudian terjadilah proses modeling dan remodeling. Jadi mengalami mineralisasi yang terus-menerus. Jadi kalau kita bicara tulang itu secara umum keras bentuknya, struktur organ kita paling keras ya tulang itu, karena dia disusun oleh 65% strukturnya itu material anorganik, ya 65%. Jadi tetapi tidak semuanya merupakan senyawa anorganik yang menyusun tulang kita yang kemudian menjadi keras itu, tetapi 35% yang merupakan organik. Jadi protein, kemudian ada peptidanya macam-macam, di sana ada lemaknya juga. Jadi 35% penyusun tulang. Nah, struktur bagian tulang yang anorganik itu merupakan senyawa yang dikenal dengan nama kalsium hidroksipatit. Kalsium hidroksipatit itu material anorganik di dalam tulang yang rumus kimianya 11 OCA, 6PO dan seterusnya yang Anda lihat di layar ini. Di mana yang membuat tulang itu keras ya ini ya kalsium hidroksipatit ini. Namanya adalah kalsium hidroksipatit. Kalau Anda masih ingat kita belajar histologi dulu, maka jaringan itu memiliki sel dan bahan antar sel ya, masih ingat ya. Jadi kalau kita misalnya bicara jaringan adalah sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, itu disebut jaringan. Misalnya jaringan itu sebenarnya cuma ada 4 ya, kalau kita Anda masih ingat bahwa jaringan itu hanya ada 4 di dalam tubuh individu atau makhluk hidup tingkat tinggi ini, ada 4 jaringan, yaitu jaringan epitelial, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan yang paling banyak macamnya atau variasinya itu adalah jaringan ikat. Jaringan ikat. Jadi tulang itu sebenarnya masuk ke dalam jaringan ikat ini kalau dilihat dari strukturnya. Dan ketika kita bicara jaringan, maka di situ ada sel dan bahan antar sel. Jadi Anda kalau ingat jaringan epitel, nah itu strukturnya seperti apa? Oh, sel-selnya rapat. Karena epitelial itu fungsinya dia memang melapisi atau menutup suatu organ atau lumen. Ya, dengan demikian bahan antar selnya itu relatif sedikit atau tipis. Ya, jadi selnya tersusun rapat satu sama lain. Contohnya epitel yang melapisi semua sistem saluran kita, baik mulai trachea, saluran pencernaan, dan seterusnya. Tapi kemudian ada jaringan epitel yang berfungsi sebagai kelenjar ya. Epitel yang berfungsi kelenjar menjadi kelenjar eksokrin dan endokrin. Nah, tulang itu termasuk jaringan ikat, di mana sel-sel pembentuknya itu kemudian ada jarak yang sangat relatif jauh satu sama lain, di mana di ruang antar sel ini disebut ruang intersisial, itu diisi bahan antar sel. Nah, bahan antar sel khususnya pada tulang itu merupakan struktur yang keras ya, yang keras yang disusun oleh kalsium hidroksipatit. Nah, itu yang membuat tulang menjadi keras, kuat dan keras ya. Di mana di dalam kalsium hidroksipatit ini, jadi dia disusun oleh materi anorganik. Dan bahan antar sel pada tulang yang disebut kalsium hidroksipatit atau nanti kita kenal sebagai matrik juga ya, matrik tulang, itu merupakan 99% cadangan kalsium tubuh kita. Itu berasal dari tulang, 99%. Ya. Kemudian 85% fosfor. Itu kemudian 65% Na, natrium atau sodium ya, dan magnesium. Jadi struktur hidroksipatit itu seperti batu ya, seperti kristal ya, benar-benar kayak batu gitu. Dan proses pembentukannya sebenarnya
proses pembentukan formasi hidroksiapatit itu, kalsium hidroksiapatit itu dimulai dari fase cair. Jadi ada proses seperti inilah pembentukan garam. Garam itu kan dari fase cair, jadi air laut yang kemudian dipanaskan, jadi energinya itu berupa panas, sehingga kemudian setelah dalam proses penjemuran terbentuklah ada sisa kristal-kristal garam atau butir-butir garam di bawahnya. Begitu juga dalam proses pembentukan matrik tulang yang disebut kalsium hidroksiapatit itu semuanya materi itu berasal dari cairan tubuh kita yang kemudian melalui mekanisme biokimia tertentu dia menjadi dari fase cair menjadi padat. Atau kalau menganaloginya ya sama tadi seperti terbentuknya garam, petani garam itu, atau seperti Anda membuat es batu di dalam freezer dari lemari es kita, crystal ice ya. Jadi Anda memasukkan sejumlah air di dalam freezer, kita tunggu dalam kurun waktu tertentu dia akan memadat atau mengeras. Ya, jadi fase pembentukan kalsium hidroksiapatit seperti itu sama. Dan itu kalau di dalam sistem tubuh kita itu butuh waktu antara 12 sampai 15 hari. Jadi fase cair itu menjadi memadat. Nah, kalau kemudian kita bicara tulang, kalau misalnya bagian yang keras itu dihilangkan, ya, jadi tulang tetapi mineralnya itu kemudian hilang semuanya, itu kita namakan struktur itu menjadi osteoid. Jadi kita pertama bilang tulang, tetapi kalau tulang itu kehilangan garam kalsiumnya atau kalsium hidroksiapatitnya itu dikeluarkan semua, nah itu kita namakan osteoid. Jadi osteoid itu strukturnya mungkin bisa seperti tulang, persis seperti tulang, tetapi kemudian dia menjadi lentur atau fleksibel. Jadi analoginya kayak mungkin Anda nyelupin itu biskuit gitu ya di dalam cairan susu gitu. Kemudian pertama keras ya biskuit itu, tapi setelah Anda dipping atau masukkan dalam susu, kemudian dia jadi struktur yang lentur. Jadi tulang itu kalau dihilangkan mineralnya, jadi dihilangkan, itu namanya osteoid dan strukturnya menjadi lentur. Itu prosesnya sama seperti kalau orang membuat sediaan tulang untuk ilmu pengetahuan, membentuk slide histologi tulang. Awalnya tulang itu kemudian direndam di dalam cairan asam. Proses itu disebut tahapan dekalsifikasi. Kalau dia direndam di dalam cairan asam tertentu dengan pH tertentu itu, maka dalam kurun waktu tertentu mineralnya itu hilang. Sehingga jaringan tulang itu dalam proses pembuatan tisu processing selanjutnya bisa dipotong dengan mikrotom. Jadi kalau masih keras nggak bisa. Jadi mikrotom adalah pisau tipis untuk membuat irisan yang tebalnya tertentu, sangat tipis ya, jadi kisaran 1-5 mikron. Nah, itu kalau masih keras nggak bisa, maka dalam proses pembuatan sediaan histologi itu biasa untuk kalau jaringan tulang dicelupkan ke dalam cairan asam, tujuannya adalah menghilangkan kalsium hidroksiapatit atau struktur mineral dari tulang itu. Sehingga yang tersisa adalah struktur yang organik. Oke. Nah, selain struktur tadi, selain materi organik dan anorganik yang menyusun matrik tulang itu juga disusun oleh sel-sel. Setidaknya ada 3 jenis sel, 4 ya, osteoprogenitor, osteoblast, osteocyte, dan osteoklas. Jadi ada sel bakal osteoblast atau osteoprogenitor, kemudian ada osteoblast, ada osteocyte, dan osteoklas. Nah, khusus untuk aktivitas sel-sel di dalam tulang itu, untuk sel-sel semua sel ini, aktivitasnya akan dipengaruhi oleh berbagai sitokin dan faktor pertumbuhan. Jadi apakah dia nanti mati, apakah dia berhenti beraktivitas, peningkatan aktivitas dan penurunan aktivitasnya dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain adalah BMP, bone morphogenic protein. Ini biasanya dia akan mempengaruhi osteoblast untuk bisa melakukan aktivitas mineralisasi ya. Kemudian ada FGF, ada platelet derived growth factor, PDGF, dan seterusnya, ada masih banyak lagi sebenarnya. Ini adalah berbagai sitokin
dan faktor pertumbuhan yang mempengaruhi aktivitas sel di dalam tulang. Ya. Jadi kalau disimpulkan, jadi tulang itu terdiri atas bagian seluler dan bagian matrik. Nah, oke, kita sekarang ngomong matrik yang bagian tadi itu ya. Yang sel kita udah bahas macamnya. Yang matrik tulang tadi yang saya sebut, ini sebenarnya bahan antar sel, ruang antar sel itu ya. Jadi antar sel itu ada matrik yang dimana disusun oleh dua material itu, organik dan anorganik. Yang organik sebenarnya yang dominan penyusunnya itu adalah sabut kolagen tipe 1 yang paling banyak. Nah, tetapi kemudian selain kolagen tipe 1 juga ada bentuk yang bukan kolagen. Jadi struktur organiknya itu bukan kolagen, antara lain proteoglikans, dari namanya Anda tahu ya, ini merupakan struktur gabungan antara protein dan karbohidrat. Kemudian glikosaminoglikans, kemudian ada protein, kemudian ada lemak dan air. Nah, kemudian untuk yang mineral, ini banyak sekali jenisnya seperti saya katakan tadi. Di mana kalau secara proporsional ternyata bagian anorganik, matrik tulang yang bagian anorganik khususnya mineral itu dia merupakan menyusun 65% dari berat tulang secara keseluruhan. Baik, itu tadi struktur bagian-bagian dari tulang. Nanti kenapa kita perlu mereview itu, karena nanti ketika kita bicara tentang keadaan patologis, saya harapkan Anda masih ingat struktur itu, bagian-bagian itu, dan kemudian juga lokasinya. Jadi tulang itu kalau secara anatomi dulu, anatomi kita mengenal ada tulang panjang, tulang pipih, secara makros ya, makros anatomi, kita mengenal ada tulang panjang dan tulang pipih. Nah, di dalam tulang panjang, itu kemudian ada, kalau kita bicara tulang panjang, itu bagian-bagiannya ini, Anda ingat-ingat ya, di ujung ini ada epifisis, ujung tulang itu, yang atas bawah. Ini contoh pada tulang panjang ya. Tulang pipih nggak ada istilah epifisis, diafisis nanti. Ini ada epifisis, kemudian ada bagian tengahnya ini diafisis. Nah, dan di bagian epifisis ini kalau kemudian kita amati lagi lebih detail, di permukaan paling luar itu ada tulang rawan hialin yang kita kenal dengan atau namanya articular cartilage atau tulang rawan persendian, karena ujung tulang panjang itu biasanya akan bertemu dengan bagian tulang yang lain. Yang satu misalnya membentuk kondilus atau kaput begitu, yang bagian satunya mesti berbentuk mangkok atau acetabulum atau, nah itu merupakan struktur yang berpasangan. Dan pasti di permukaannya ini akan ada tulang rawan persendian. Nah, ini penting, ini nanti beberapa penyakit tulang rawan ini bisa kemudian mengalami erosi, berkurang jumlahnya, kemudian berubah strukturnya dari yang smooth begitu bisa kemudian bergerigi. Nah, ini secara makros ya, secara makros kita melihat ini. Kemudian struktur lain yang di tulang panjang ini yang perlu Anda tahu ada garis pertumbuhan di sini ya. Saya mohon maaf, saya nggak bisa ketika saya slideshow kok lambat di sini. Ini nggak bisa di slideshow ini. Oke, baik ya. Nanti Anda bisa dalamin lagi aja. Nah, kemudian di sini kalau Anda pelan-pelan dilihat di situ, itu ada semacam garis, itu yang disebut garis pertumbuhan atau growth plate.
ya, di dalam epifisis ini, atau disebut juga sebagai epiphyseal plate. Ya. Tidak. Kemudian yang lain yang kita perlu ketahui di bagian ujung pada tulang panjang itu makroskopis pula kita bisa melihat ada struktur bagian tulang yang berbentuk seperti spons, ya, berlubang-lubang. Itu disebut spongy bone. Ya, sementara tulang itu secara keseluruhan, baik nanti yang tulang panjang maupun tulang pipi, tergantung dari tingkat kerapatannya, maka akan dikenal dengan ada tulang kompakta atau kompakta ini, yang kompak itu tulangnya padat, dan tulang yang berlubang-lubang ini yang disebut juga cancellous bone. Jadi kalau ini compact, ini cancellous bone atau trabecular bone, hampir sama. Kalau Anda pernah dengar trabecular bone, ya cancellous bone. Nah, yang penting lagi di daerah epifisis ini, di antara trabecular bone inilah ini yang disebut sebagai primary bone marrow. Jadi tulang rawan primer, sumsum tulang primer atau red bone marrow atau tulang rawan sumsum tulang merah. Di sini tempat terjadinya pembentukan sel-sel darah merah, sel-sel darah kita, hemopoietik, baik darah merah maupun darah putih. Nah, kemudian yang di tengah yang panjang bagian dari diafisis itu cenderung merupakan ruangan yang lebih simpel, dia hanya disusun oleh banyak lemak, pembuluh darah begitu, tetapi tanpa trabecular bone, ya normalnya di bagian tengah ini. Kemudian kita mengenal istilah sumsum tulang kuning, ya, yellow bone marrow, itu adanya di bagian diafisis ini. Jadi kalau dilihat dari strukturnya tulang panjang ini, bagian yang paling kompleks ada di bagian ujung-ujungnya, dan kita tetap tumbuh karena adanya dipertanyakannya growth plate pada area epifisis ini. Nah, ini kemudian kalau pada tulang pipi itu sama, tulang pipi itu tetapi tidak dikenal istilah epifisis diafisis, tetapi secara makroskopis masih bisa dibedakan bagian tulang yang padat atau compact bone dan bagian tulang yang berongga atau cancellous atau trabecular bone, ya, seperti ini. Nanti apa sih bedanya tulang yang strukturnya makroskopis terlihat padat dan berongga ini? Nah, nanti kita pelajari di sini. Nah, kemudian kita belajar lagi tulang, review lagi tulang tentang struktur pada tulang yang kompakta. Jadi di compact bone itu, tulang yang rapat ini, bagian yang rapat, kita ambil contoh ini pada bagian tulang panjang. Nanti tulang yang pipi juga ada, ya, tadi sudah saya katakan. Rupanya di compact bone itu kita bisa melihat struktur-struktur yang lebih kompleks, yaitu adanya sistem Havers. Sistem Havers itu adalah suatu struktur di dalam tulang padat tadi itu, berbentuk seperti seperti obat nyamuk bakar gitu, tapi sekarang udah jarang kali, ya, obat nyamuk bakar itu dipakai. Itu struktur berbentuk radier, sirkuler, berlapis-lapis dengan lubang di tengah. Nah, lubang di tengah itu merupakan pembuluh darah yang dikenal sebagai kanalis centralis dari sistem Havers. Nah, ini, ya. Jadi kalau kita kupas dari luar saja, jadi paling luar dari tulang padat itu ada lapisan pembungkus yang disebut periosteum. Nanti bagian dalamnya ada endosteum. Ini periosteum, ini endosteum. Di periosteum itu dibagi dua lapisan, ada lapisan dalamnya yang tipis dan luar yang sedikit lebih tebal, yang disebut osteogenic layer dan fibrous layer namanya. Kemudian yang di endosteum tidak ada lapisan setebal perios, jadi langsung itu. Nah, kemudian di bagian tengah inilah kita mengenal struktur ini, struktur yang disebut dengan sistem Havers. Nah, satu sistem Havers ini pada tulang kompakta itu disebut juga osteon. Osteon itu adalah satu sistem Havers. Nah, satu sistem Havers itu apa? Satu struktur berbentuk lamelar, sirkuler lamelar, ya, berlapis-lapis sirkuler, di tengahnya merupakan pembuluh darah yang di situ berhubungan satu sama lain, disebut osteon. Kalau tadi osteoid, kita mengenal istilah osteoid. Nah, coba kita dalami lebih lagi, ya, khusus pada
struktur saluran tadi itu. Jadi tulang kita itu sebenarnya bukan jaringan mati yang tidak berhubungan dengan dunia sirkulasi yang lain, tidak, tetapi dia aktif. Tulang-tulang kita walaupun bahkan itu ada sel osteosit yang terletak di tengah-tengah bagian tulang yang padat. Semuanya mendapat vaskularisasi. Jadi kalau kita lihat sistem sirkulasi di dalam tulang itu dimulai dari pembuluh darah yang masuk melalui lubang-lubang di dalam tulang padat yang disebut foramen nutritif itu ya. Nutrisi, foramen nutrisi berupa lubang-lubang kecil. Di dalam lubang kecil itu kemudian pembuluh darah itu masuk, dia memotong tegak lurus dari saluran dari bagian dari sistem Havers. Nah, oke. Dari sini kemudian pembuluh darah itu nanti sel plasma darah atau cairan darah itu bisa mencapai sel osteosit yang terletak jauh di dalam melalui kanal atau selokan-selokan yang disebut kanalikuli itu. Ini ya, kelihatan nggak ya di sini kanal-kanal itu. Jadi kanal-kanal ini akan mengirim cairan darah dari sentral kanal dari sistem Havers menuju ke sel osteosit yang terletak di dalam lakuna ini. Jadi lakuna itu adalah ruang sempit ya, yang kayak kamar gitu ya, kamar kecil gitu, kecil yang di dalamnya ada sel, yaitu sel namanya sel osteosit. Dan dia dapat makanan, oksigen, dan membuang sisa makanan serta CO2 melalui kanal-kanal ini. Ini sistemnya ya. Ini adalah kanal Volkmann, terus dari kanal sentral, dan kemudian melalui kanal kuli dia masuk ke dalam. Nah, ini ya, kalau diperbesar lagi, ini adalah contoh jaringan tulang yang dibuat dengan teknik gosok, jadi digosok gitu. Nah, di sini mungkin Anda bisa melihat kanalikuli itu. Jadi berjalan radier seperti ruji sepeda gitu. Nah, berjalan radier tersusun berlapis, lapisan itu namanya lamela ya, lamela. Maka kita mengenal nanti strukturnya ada lamela ini dengan pusat di kanal sentral. Tetapi ada lamela yang letaknya itu ya tidak mengikuti kanal sentralisnya ini. Sorry, ya. Mungkin kita bisa lihat. Nah ini ya. Nah, kalau tadi sediaan gosok, ini adalah tulang yang dibuat dengan teknik rutin. Teknik rutin itu ya parafin blok, kemudian dibuat pewarnaan hematoksilin, iosin, itu namanya teknik rutin. Di sini kita bisa melihat kanal sentral, ini adalah satu osteon, tetapi mungkin lamelanya nggak terlihat bagus, tetapi Anda bisa melihat lakuna-lakuna yang hitam-hitam, titik-titik hitam ini yang berisi sel-sel osteosit. Tapi kemudian di sisi lain Anda bisa melihat ada struktur seperti ini, ada struktur di luar osteon ini, di luar sistem Havers ini, itu ada lapisan-lapisan lagi yang membentuk bagian dari tulang padat ini. Nah, bagian ini ke sini itu ini disebut cortical bone sebenarnya. Ini tulang kortek, bagian kortek yang kortek, tulang kortek dari tulang padat, bagian paling luar, dia juga berlapis-lapis. Lapisan-lapisannya ini disebut outer circumferential lamella. Nah, kemudian di bagian paling luar ini Anda bisa melihat ini ada struktur periosteumnya. Periosteum ini dibagi dua lapisan. Yang pertama adalah osteogenic layer dan yang luarnya namanya fibrous layer. Yang osteogenic layer ini yang memiliki kemampuan untuk membelah menjadi sel bakal tulang. Baik. Kemudian kalau di bagian dalamnya osteum yang kemudian berhubungan dengan bagian dari sumsum tulang, ini yang kiri ini sumsum tulang ya. Ini bagian tulang, itu di sini juga ada lapisan yang tidak mengikuti struktur Havers. Lapisan-lapisan lamel ini disebut kalau tadi outer ini inner circumferential lamel. Kemudian kalau pada
periosteum kita menemukan osteogenic layer dan fibrous layer, tapi kalau di endosteum kita akan temukan osteoblast. Jadi osteoblast itu melapisi permukaan dalam dari bagian tepi dari tulang yang di posisi yang dalam. Ini adalah osteoblast yang melapisi permukaan dari matrik tulang. Oke. Nah, ini kemudian kita melihat epifisis lebih detail. Epifisis tadi seperti Anda di gambar skematik tadi, kita lihat paling luar ini adalah tulang rawan hialin, tulang rawan persendian. Dengan pewarnaan HE memang tulang rawan hialin itu biasanya Anda sudah belajar histologi dulu, dia akan terwarnai kebiruan karena mengandung banyak protein tertentu tadi. Nah, kemudian ini growth plate atau metafisis yang saya katakan tadi, ini adalah bagian epifisis ya secara keseluruhan. Ya, kemudian ini articular cartilage, tulang rawan persendian. Kemudian ini growth plate atau garis pertumbuhan. Kemudian ini adalah trabecular bone. Trabecular bone. Di area inilah tempat dibentuknya sel-sel darah. Ya, dan nanti kalau ke tengah lagi trabecular bone ini sudah tidak ada lagi. Jadi ini garis pertumbuhan kita bisa menjadi lebih tinggi karena sebenarnya pada usia pertumbuhan growth plate ini terus aktif. Di sini terjadi osifikasi atau penulangan. Jadi kenapa kita bisa terus tumbuh itu ya karena ini tadi ya. Karena ada aktivitas di growth plate ini yang terus menerus, dia akan membuat kita menjadi lebih tinggi. Karena dari tulang rawan hialin pada proses osifikasi primer itu dimulai dari ini, nanti dia akan membentuk sel osteoprogenitor dan membentuk tulang baru terus sehingga terjadilah. Nah, kalau pada hewan, kasus pada hewan, pada bagian ini nanti kita akan lihat ya, penyakit-penyakit itu nanti akan terkait perubahan histopatologi tulangnya, akan dikaitkan dengan apa yang terjadi pada growth plate-nya, apa yang terjadi pada trabecular bone, apa yang terjadi pada compact bone-nya. Lah itu yang makanya ini perlu direview tadi sedikit. Nah, kemudian di bagian ujung paling luar dari epifisis tadi yang kita kenal dengan tulang rawan persendian, itu rupanya kalau dilihat lebih detail lagi, di situ juga menjadi ruang pertumbuhan juga. Jadi pertumbuhan tulang di epifisis itu ada di dua tempat. Yang pertama itu ada di growth plate atau metafisis. Growth plate itu metafisis. Yang kedua ada di daerah articular epiphyseal complex. Articular epiphyseal complex namanya. Nah, di sini juga terjadi penulangan ini. Penulangan. Dan yang kalau Anda lihat dari ini ke atas, ini adalah tulang rawan hialin dengan sel-sel kondroblast yang khas tersusun. Area ini kan khas ya, seperti area osifikasi. Ini area osifikasi. Nah, tulang rawan ini biasanya bisa mengalami pada keadaan tertentu bisa mengalami erosi sehingga membuat permukaannya itu menjadi tidak rata. Permukaannya menjadi tidak rata. Ya, permukaannya menjadi tidak rata. Oke, baik, itu tadi kita mengenal anatomi histologi sedikit lagi tentang tulang untuk kemudian supaya kita memudahkan kita untuk memahami keadaan patologis yang terjadi setelahnya. Kalau tadi adalah bagian strukturnya, ini sekarang mengenal sel-sel pembentuknya. Kita tadi ada 4 sel utama di dalam tulang itu. Kita mulai dari osteoblast. Jadi kalau osteoblast itu berasal dari sel-sel mesenchyme yang disebut osteoprogenitor tadi. Ya, kemudian berdasarkan aktivitasnya nanti ada 2 jenis osteoblast yang aktif dan inaktif. Jadi osteoblast yang aktif itu ditandai dengan selnya yang besar, kemudian intinya kebiruan, dan itu menunjukkan dia aktif melakukan proliferasi dan seterusnya. Jadi
kayak osteoblas itu seperti itu. Jadi kemudian osteoblas yang inaktif letaknya sama ya, semua osteoblas ada di permukaan dari yang kita bagi menjadi yang aktif dan inaktif ya. Osteoblas ini ada di permukaan baik periosteum, endosteum, trabekular maupun intrakortikal. Tulang intrakortikal itu yang tadi ya ada kortek, ya ada di daerah kortek itu bisa tumbuh intrakortikal. Nah, apa fungsinya osteoblas? Nanti kita kalau Anda dalami lagi tentang osteoblas, osteoblas yang aktif itu masih dibagi dua lagi. Jadi apa namanya, surface osteoblas dan mesenchymal osteoblas. Nah, ya nggak perlu sedetail itu. Nah, kemudian fungsi osteoblas itu yang pertama, ini yang penting, itu adalah membentuk matrik tulang. Membentuk matrik tulang. Jadi matrik tulang tadi dibagi dua ya, organik dan anorganik. Jadi osteoblas itu bukan menghasilkan kalsium ya, bukan, tapi yang dimaksud membentuk matrik di sini, osteoblas itu ternyata yang paling penting dia membuat kolagen, sabut-sabut kolagen, kemudian sabut kolagen, kemudian protein-protein di dalam bagian organik dari matrik itu dibuat oleh osteoblas ini. Glikosaminat glikan tadi yang kita sebut tadi. Ya, yang kedua, osteoblas itu memiliki peran penting di dalam tulang ini, yaitu rupanya dia memiliki kemampuan untuk membuat mineralisasi. Jadi mineralisasi itu ya kata lainnya, dengan kata lain yang membuat mineral yang dari fase cair menjadi fase padat itu sebenarnya osteoblas ini. Kalau saya buat analog lagi, osteoblas itu seperti freezer ya, barangkali osteoblas itu bisa dianalogikan seperti freezer. Dia bisa merubah fase cairan darah itu yang mineral dari fase cair menjadi padat. Itu fungsi dari osteoblas ini. Jadi memadatkan. Kemudian makanya pada kasus-kasus kanker tulang ya, kanker tulang itu terjadi aktivitas yang yang autonomik dari osteoblas itu, kemudian dia kalau menyebar dia misalnya berada di paru-paru gitu ya. Osteoblas di situ pun dia masih memiliki kemampuan untuk membuat mineralisasi sehingga di paru-paru itu bisa muncul tulang. Itu akibat pergerakan dari osteoblas ini. Kemudian yang ketiga, dia menstimulasi atau menstimulir aktivitas dari osteoklas. Osteoklas, osteosit itu sebenarnya ketiga sel ini tidak bisa lepas satu sama lain di dalam menjaga atau menjalankan fungsi normal dari tulang. Itu prinsip itu ya, prinsip. Jadi osteoblas, osteosit, osteoklas, dan osteoprogenitor, sel-sel inilah secara umum itu sebenarnya tidak berdiri sendiri tetapi saling dipengaruhi satu sama lain. Nah, kemudian osteoblas bersama-sama dengan osteosit dan osteoklas itu memiliki peran yang saya sebut tadi, itu di dalam menjaga konsentrasi dari kalsium plasma darah kita. Jadi itu yang penting ya. Jadi gini, sebenarnya di dalam tubuh kita level atau derajat atau level atau tingkat atau kandungan plasma kalsium itu harus dalam jumlah tertentu. Ya, jadi sekian nanomol per desiliter gitu ya. Ada satuannya. Dalam human nanti berapa dan seterusnya.
kemudian ya yang kelima, dia osteoblas itu menjadi semacam sensor untuk mendeteksi kerusakan dalam jumlah mikro dari tulang. Oke, ya. Jadi gangguan pada osteoblas itu sendiri, kalau terjadi misalnya banyak sel-sel osteoblas yang mati, nekrotik atau apoptotik, itu nanti kalau kita ukur plasma darah kita bisa jadi kerusakan osteoblas bisa diukur dari kadar enzim tersebut, alkalin fosfat dan osteokalsin. Ya, ini jadi kira-kira peran dari osteoblas. Anda lihat dia cukup sentral dia ya. Saya ulangi lagi, dia membentuk matrik tulang, membentuk osteoid, terus dia mengendapkan mineral sehingga dia berfungsi mengeraskan. Kemudian dia menjaga konsentrasi kalsium, menjaga keseimbangan. Jadi kalau kalsium itu turun di dalam plasma kita, misalnya Anda hari ini kekurangan cukup banyak kalsium, nah itu nanti didetek oleh osteoblas ini, kemudian untuk bersama-sama nanti membongkar kalsium yang ada di dalam matrik tulang untuk disebarkan, dikirim ke sistemik tadi. Ya, jadi tadi letaknya Anda sudah belajar. Kemudian ini adalah osteoblas yang aktif terletak di permukaan dari tulang trabekula. Ya, ini bedanya ya tulang trabekula dengan tulang kompakta tadi. Kalau tulang trabekula itu tidak memiliki struktur Havertz tadi, jadi nggak ada lamel-lamel tadi. Dia merupakan potongan-potongan tulang seperti ini dan dia menyusun bagian dari trabecular bone. Ya. Trabecular bone atau cancellous bone itu ya ini, ya bagian tengahnya tadi. Ini osteoblasnya. Jadi kalau osteosit itu adalah setelah osteoblas ini mengurung dirinya. Jadi proses modeling dan remodeling tulang itu sebenarnya simpel ya. Jadi ketika di sini ada osteoblas aktif, maka tidak lama kemudian osteoblas ini akan memadatkan area di sekitarnya. Jadi Anda bayangkan area sekitarnya padat dan kurang lebih 12 sampai 15 hari, ruangan yang Anda lihat sekarang ini kosong ini, artinya ruang kosong ini bisa menjadi kemudian terbentuk matriks seperti ini. Sehingga osteoblas yang awalnya ada di permukaan mungkin nanti 15 hari kemudian terlihat tepat di tengah ini. Jadi osteoblas setelah terkurung oleh matrik yang keras ini disebut osteosit, jadi sama aja ya. Kalau di sini dia masih disebut osteoblas, tapi kalau dia sudah dikurung oleh matrik yang keras ini, dia berubah nama menjadi osteosit. Oke. Nah, kemudian osteosit sendiri itu kurang lebih sama dengan karena dia berasal dari osteoblas tadi yang terkurung di dalam lakuna yang sempit. Dan kemudian osteosit dan osteoblas saya katakan tadi dia punya peran. Osteosit ini tidak sebesar osteoblas tadi. Jadi rupanya kalau osteosit terutama dia hanya berperan karena dia sudah established ada di tengah matrik, dia hanya punya peran juga antara lain dalam proses membongkar matrik tulang tadi. Matrik tulang yang padat tadi dibongkar untuk dikeluarkan, dibongkar untuk mengeluarkan kalsiumnya. Itu kalau dia kemudian aktif, biasanya osteosit itu nanti membuat lakunanya itu melebar. Itu disebut osteositik osteolisis. Ya. Jadi kalau lakunanya melebar, kalau misalnya semua osteosit aktif seperti itu, ya pasti nanti tulang itu bisa habis juga gitu ya. Jadi dia bisa juga meresorpsi seperti nanti osteoklas nanti kita pelajari. Ini osteosit tadi sudah kita dalami. Nah kemudian yang terakhir jenis tulang itu nanti ada osteoklas ini. Jadi kalau osteoblas itu identik dengan sel yang berperan dalam proses membangun struktur. Yang gampangnya begitulah ya untuk Anda mengingat. Kalau osteoklas itu sebaliknya. Jadi osteoklas itu dia membongkar matrik. Kalau osteoblas cenderung menyusun matrik, membuat matrik tulang. Kalau osteoklas paling gampang untuk Anda ingat, dia adalah akan meresorpsi atau menghancurkan
matrik. Itu nanti ada tujuannya. Jadi osteoklas itu sendiri berasal dari sel-sel hemopoietik, dari sel darah, bakal sel darah yang tipe yang granulositik maupun yang monosit series ya. Dari situ nanti dia merupakan sel yang berinti banyak atau multinucleated cell. Sitoplasmanya eosinofil, dia memiliki tonjolan-tonjolan sitoplasmanya yang disebut brass border, dan dia biasanya kalau aktif dan lagi banyak jumlahnya itu biasanya bisa mudah dideteksi di dalam tulang itu karena dia sering menempati suatu celah cekungan yang disebut laguna dari Hausitz. Nah, dia mesti ada di situ. Nah, fungsinya yang penting dari osteoklas itu meresorpsi matrik tulang ya, melalui berbagai aktivitasnya tadi dan pengaruh dari sel lainnya. Kemudian yang kedua sekaligus osteoklas ini pada saat dia membongkar matrik itu pada saat yang sama nanti ada fungsi positifnya, yaitu dia bisa memicu pembelahan dari sel-sel osteoprogenitor. Nah, nanti kita jelaskan. Jadi seperti ini ya. Habis menebang hutan dalam menjaga keseimbangannya harus ditanam lagi. Kurang lebih begitulah ya. Jadi ada tahapan dia meresorpsi dan memproliferasi, kemudian menstimulasi proliferate dari osteoprogenitor. Kemudian sebenarnya fungsi osteoklas ini dalam keadaan normal itu juga ada terus. Jadi osteoklas itu memang dalam keadaan patologis atau keadaan normal sebenarnya ada, tetapi dalam keadaan patologis tentunya jumlahnya akan jauh lebih banyak. Jadi osteoklas itu berperan sehari-hari dalam keadaan hemostasis, itu dibutuhkan keberadaannya. Dan biasanya osteoklas itu akan menjadi lebih aktif bila permukaan tulang, nah tadi baik periosteum atau terutama endosteum ya, terutama pada tulang trabekula. Jadi osteoklas itu akan aktivitasnya akan ditingkatkan selain jumlah normalnya dalam menjaga keseimbangan kalsium tadi, itu dia akan meningkat jumlah osteoklas ketika yang pertama itu ada akses pada permukaan tulang. Jadi tulang trabekula tadi yang Anda lihat, masih ingat ya strukturnya. Tulang trabekula itu normalnya dia akan ditutup oleh osteoblas dan bagian tulang yang organik. Ya. Tetapi sekali aja suatu hari misalnya suatu saat ada kematian osteoklas sehingga permukaan matrik itu menjadi terekspos atau kemudian berkurangnya bagian dari organik tulang, sehingga bagian yang keras atau bagian anorganik itu juga terekspos. Nah itu biasanya akan mengaktifkan osteoklas untuk datang ke area itu, untuk mendekat dan kemudian menghancurkan. Jadi itu yang pertama, aktivitasnya ini akan mulai sedikit terganggu, artinya tidak dalam keadaan stabil bila ada akses pada nomor satu ini, surface dari tulang, yang normalnya ditutup oleh osteoblas dan unmineralized bone matrix. Kemudian yang kedua, osteoklas itu akan bisa diaktifasi oleh mediator peradangan. Antara lain adalah interleukin 1 dan tumor nekrosis faktor alfa ini. Nah, ini apa maksudnya? Jadi gini, kalau kapan mediator inflamasi itu tinggi ya, misalnya contoh ketika kita sedang terinfeksi ya, kita sedang mengalami peradangan intinya secara umum. Dan ketika berbagai sitokin di peradangan itu meningkat, antara lain interleukin 1 dan tumor nekrosis faktor alfa ini tinggi, nah itu nanti akan tingginya dua mediator ini antara dia akan osteoklas gitu ya. Jadi makanya dulu itu ada istilah orang kena flu tapi kemudian seluruh badannya sakit semua. Nah, jadi era tahun berapa itu ada istilah kemudian flu tulang ya. Flu tulang itu sebenarnya ketika orang mengalami flu yang berat atau infeksi yang berat, infeksi apa saja, di mana kemudian interleukin ini dan TNF itu meningkat, itu pasti akan disertai dengan aktivitas osteoklas. Jadi kalau osteoklas aktif itu berarti apa? Berarti terjadi resorpsi matrik ya. Kemudian osteoblas itu kemudian yang paling yang mekanismenya hari ini kemudian
dieksplorasi lebih luas itu tentang peran osteoklas terhadap osteoklas. Rupanya osteoklas itu dia memiliki kemampuan mengaktifasi osteoklas bila kemudian dia mengekspresikan. Jadi gini ya, kamu kalau bicara sel itu setiap sel itu permukaannya selalu ada reseptor. Ya, ada reseptor, tapi sel itu juga di permukaannya ada reseptor itu sebenarnya bisa protein gabungan protein karbohidrat, senyawa lah ya, senyawa selain bilayer fosfolipid itu yang ada di permukaan sel itu struktur berdasarkan struktur molekulnya beragam ya. Nah itu namanya reseptor kalau dia fungsinya menangkap ligan yang kita pernah ceritakan. Tetapi di setiap sel selain punya reseptor juga punya ligan. Ligan itu protein lagi yang menonjol di permukaan suatu sel yang bisa mengaktifasi sel lainnya, yang di mana sel lainnya itu memiliki tempat reseptornya gitu ya. Nah ini kalau hubungan antara osteoblas itu seperti ini. Osteoblas itu memiliki ligan yang disebut RANK atau rank ligan namanya. RANK atau rank ligan. Nah, rank ligan ini merupakan protein yang bisa mengaktifasi nanti osteoklas itu. Nah, gitu ya. Bingung ya, nanti kita lihat dari saja. Nah, banyak faktor yang bisa mengaktifasi rang ligan dari osteoklas itu. Nah, ini yang penting lagi. Nanti ada peran dari paratiroid hormon atau PTH atau parat hormon, interleukin 1-11, kemudian 1,25 dihidroksi vitamin D3. Ini vitamin D3 ya. Yang atau kalsitrol, kemudian prostaglandin, glukokortikoid, TNF-alfa. Ini semua faktor ini bisa mengaktifasi osteoklas. Nah, nanti di dalam proses keseimbangan, osteoklas yang terlalu aktif itu nanti bisa dihambat aktivitasnya itu dengan cara menghambat senyawa-senyawa ini oleh ODF blockers, yaitu osteoportokrin, atau oleh hormon tertentu, yaitu hormon kalsitonin. Kalsitonin dihasilkan oleh parafolikular sel dari tiroid, kelenjar tiroid. Oke, tadi kita baru bicara soal itu ya. Nah ini dalam keadaan balance, dalam keadaan keseimbangan itu seperti ini siklusnya. Jadi kira-kira kalau terjadi gangguan kalsium, ini semuanya terkait kalsium dulu nih, kalsium ya. Ketika kalsium itu turun di dalam plasma kita, penurunan kalsium intraseluler di dalam sitoplasma kita itu, misalnya kita hampir sebulan nggak makan makanan yang cukup kalsium, nah itu membuat level kalsium plasma kita itu akan turun drastis. Turunnya kalsium itu dia akan mengakibatkan aktivitas dari paratiroid. Paratiroid akan menghasilkan parathormon, dan parathormon ini PTH yang meningkat itu akan mengakibatkan osteoklas. Anda tahu kalau meningkatnya osteoklas dia akan mengaktifkan resorpsi, dan itu tujuannya adalah untuk melepas kalsium. Nah, kalsium kalau sudah tinggi lagi maka dia akan menekan parathormon ini untuk diproduksi. Jadi ini osteoklas ya, osteoklas. Ini hubungan antara, ternyata ada kaitan antara osteoklas yang di luar dengan ini pembuluh darah, misalnya ini gambar skematik ini Anda bisa belajar ya, lihat ya. Nah, ini gambar skema ini. Ini ada pembuluh darah. Bila suatu hari diinformasikan kalsium darah kita itu kurang, maka informasi itu bisa pertama diterima osteoblas atau osteoblas dulu di sini ya. Osteoblas akan mengirim sinyal ke osteosit dan osteoklas. Nanti ada osteoklas, dan akan dimulailah proses resorpsi. Nah, tetapi dalam keadaan yang patologis, ini yang penting saya katakan tadi, dalam keadaan patologis ini osteoblas, sel osteoblas atau sel osteoprogenitor yang lain itu memiliki ligan ini ya, ligan yang cocok untuk
reseptor dari osteoklas yang disebut RANK atau rank reseptor. Jadi dia yang memiliki, salah satu yang memiliki ligan daripada rank atau kunci untuk mengaktifkan osteoklas itu adalah osteoblas ya. Di mana kuncinya ini baru akan dimunculkan, kunci ini bakal dikeluarkan banyak apabila dalam keadaan-keadaan yang tadi yang saya sebut tadi. Jadi misalnya ada peningkatan parathormon, ada kekurangan vitamin dan seterusnya. Ini ya. Keadaan-keadaan tadi itu memungkinkan ligan ini akan ditampilkan atau tidak. Kalau dia sudah dimunculkan cukup banyak, itu artinya dia akan berinteraksi lebih kuat lagi dengan osteoklas. Jadi osteoklas itu ketika reseptor ringnya itu diaktifasi oleh osteoblas, maka dia akan mengaktifasi dirinya dari keadaan yang tenang-tenang atau inaktif menjadi aktif. Jadi aktifnya osteoklas itu nanti mempengaruhi morfologinya juga. Jadi brass bordernya akan muncul, kemudian intinya menjadi lebih banyak lagi, bisa gabung banyak sel, dan dia akhirnya meresorpsi matrik dari tulang, dihancurkan sama dia. Nah, ketika dia kemudian aktivitasnya terus dan tidak ada informasi untuk menghentikan pembongkaran matrik. Jadi pembongkaran matrik tadi apa? Dipicu oleh rendahnya kalsium tadi ya. Ya, atau kemudian teraktifkannya rang ligan. Kalau ini case-nya bisa rang ligan ya. Nah, begitu dia aktif terus, ini hebatnya tubuh kita, itu membuat osteoklas selain dia akan meresorpsi matrik dalam rangka memenuhi kebutuhan kalsium, di saat yang sama dia juga mengeluarkan berbagai faktor pertumbuhan yang itu memungkinkan osteoprogenitor untuk berproliferasi dan matang menjadi osteoblas. Nah, jadi pada saat yang sama ya, ketika dia bongkar, pada saat yang sama dia juga menyebabkan proliferasi ini. Nah, proliferasi ini osteoprogenitor menjadi osteoblas yang aktif. Ini yang gemuk-gemuk ini ya, digambarkan osteoblas yang aktif. Kemudian Anda tahu peran osteoblas, dia akan membentuk matrik yang baru. Jadi menggantikan ini yang rusak ini. Nah, itulah kira-kira keseimbangan dan keadaan yang patologis. Nanti gini, aktivitas osteoklas ini yang paling bahaya atau dalam keadaan patologis yaitu ketika dia diaktifasi oleh osteoblas yang mengekspresikan ligan yang banyak tadi. Itu yang keadaannya nanti menjadi patologis. Ya, kita nggak belajar itu ya. Nah, ini kemudian baik tadi itu secara umum. Sekarang kita mengenal beberapa penyakit atau gangguan pada tulang. Ada osteopetrosis, ada istilah osteopetrosis. Osteopetrosis itu adalah bentuk penebalan tulang atau osteosklerotik. Nah, istilah peningkatan densitas atau tebal atau berat itu istilahnya secara umum adalah osteosklerotik. Kalau sebaliknya, kalau yang berkurang, jadi osteopetrosis itu adalah suatu keadaan sklerotik, penebalan yang disebabkan oleh kegagalan osteoklas. Jadi dalam fase tumbuh kembang ya, ini adalah gangguan tulang yang terjadi pada fase pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pada fase tumbuh kembang, Anda tahu, ini Anda harus belajar lagi tentang osifikasi yang tadi saya nggak perlu ulangi. Itu osifikasi itu ada primer, ada sekunder, ada enchondral ossification, ada yang primary ossification. Itu coba Anda dalami. Jadi ada gangguan di sana. Osteoklasnya itu gagal di dalam meresorpsi tulang rawan hialin yang terbentuk pada fase pembentukan tulang. Jadi tulang panjang kita itu terutama dibentuk pada fase tumbuh kembang melalui proses ossification yang dikenal dengan nama enchondral ossification. Masih ingat ya? Enchondral ossification itu, ossifikasi enchondral itu adalah penulangan yang dimulai dari tulang yang berbentuk dari tulang rawan hialin dulu. Jadi pola atau bentuk dasarnya itu dimulai dari pembentukan tulang rawan. Modelnya itu dari tulang rawan hialin dulu yang kemudian bertahap dirubah menjadi tulang dewasa, dari tulang rawan menjadi tulang keras.
Nah ini ada gagal osteoklasnya meresop sisa-sisa tulang itu pada fase itu. Maka secara histopatologi kalau diperiksa growth plate, masih ingat di mana tadi growth plate ya? Growth plate atau metafisis tadi normal, tapi tulang trabekulanya itu ada, kita di dalam tulang trabekula kita bisa menemukan tulang rawan di dalamnya. Nah, compact bone pada tulang panjang, compact bone-nya normal. Compact bone di mana tadi? Di tepi tadi yang tebal ya, compact. Jadi kalau dilihat itu, nah yang warna terang itu kira-kira tulang lah ya, tulang rawan. Jadi tulang rawan ini normalnya sudah boleh ada di daerah diafisis ini, ya karena ada gagal osteoklas menyerap waktu proses osifikasi, jadi tertinggal. Nah, secara histologi Anda bisa melihat massa yang warna kebiruan di tengah-tengah yang merah ini adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin yang normal sudah nggak ada lagi. Jadi sekilas tulang ini memang kelihatan padat, tetapi dia tidak cukup kuat. Dia ini memungkinkan bisa saja bengkok atau tapi nggak sampai patah ya, mungkin bengkok. Karena yang banyak adalah tulang rawan hialin, bukan tulang dewasa. Jadi tulangnya kelihatan rapat, padat, tetapi sebenarnya berbahayanya di mana? Bahayanya adalah ini adalah strukturnya yang harusnya tulang dewasa yang memberi kekuatan dan kekerasan tulang, rupanya diganti tulang masih berbentuk tulang rawan hialin. Kemudian ada lagi bentuk penyakit osteogenesis imperfecta, yaitu ini yang tulang gangguan tulang pada fase tumbuh kembang. Yaitu kalau yang tadi itu menebalnya tulang, kalau ini adalah berkurangnya massa tulang, osteogenesis imperfecta. Ini terjadi pada tulang, dentin dari gigi, tendon, dan sklera. Jadi kalau osteogenesis imperfecta ini secara klinis biasanya tulang gampang patah ya, karena dia kekompakannya, jumlah massa tulangnya adalah tipis. Penyebabnya itu ada gangguan osteoblas, atau kalau di gigi itu odontoblas di dalam membentuk kolagen tipe 1 dan non kolagen protein. Apa ini? Senyawa apa ini? Kalau Anda masih ingat tadi. Nah, tipe 1 kolagen itu adalah bagian dari matrik tulang, bagian organik dari matrik tulang, dan non kolagen protein. Jadi matrik tulang yang organik ini sebenarnya fungsinya memberi kerangka untuk bagian yang anorganik, yaitu mineral-mineral itu nempel dan mengeras. Nah, jadi kalau bagian ini enggak ada atau kurang dibentuk, ya otomatis massa tulang itu akan terlihat tipis. Histopatologinya growth plate-nya normal, trabecular bone-nya ya terlihat akan lebih dominan sedikit. Nah, kemudian compact bone-nya ini terutama itu sulit berkembang. Jadi tipis, compact bone-nya itu tipis. Jadi secara klinis orang ini pasti akan mudah mengalami fraktur. Ada lagi kraniomandibular osteopati, ini juga dalam fase tumbuh kembang. Kraniomandibular osteopati dari namanya adalah gangguan yang terjadi pada bagian kranial dan mandibular dari tulang. Jadi osteopati ini gangguan dari proses pembentukannya. Jadi histopatologinya ini diketahui yang makros maupun mikros terjadi penebalan dan deformitas tulang. Jadi struktur tulang itu bentuknya tidak. Selain menebal juga mengalami deformity, itu bisa agak bengkong, bergerigi, dan lubang-lubang dan seterusnya. Terutama pada mandibula, occipital, dan tulang temporal. Ya, ini growth plate-nya normal, trabecular bone-nya meningkat densitasnya itu. Yaitu akibat aktivitas osteoblas. Jadi yang ini sebenarnya akibat aktivitas osteoblas dan endoosteum, sehingga tulang itu sangat tebal, dan ini yang pernah ditemukan pada anjing terrier ya. Jadi di rahangnya ini kelihatan satu deformitas dari tulang, yaitu berupa tulang itu kemudian menebal dan kasar bergerigi, yang normalnya ini halus permukaannya. Jadi tadi karena apa? Karena aktivitas osteoblas. Nah, ini yang metabolik yang mungkin Anda sering dengar adalah osteoporosis. Jadi osteoporosis istilah pengeroposan tulang. Ini kalau ini metabolik yang nanti impactnya sama ya, tulang itu menjadi tebal atau tipis dan seterusnya. Jadi osteoporosis ini penyebab utamanya adalah kekurangan kalsium ya. Jadi systemic bone disease ya, intinya kekurangan kalsium di dalam histoplasma. Jadi bagaimana skenario kekurangan kalsiumnya ini beragam.
Ya, misalnya pada wanita postmenopause, kalsium defisiensi itu terjadi karena rupanya absorpsi kalsiumnya yang terganggu, absorpsi dan depositnya yang terganggu. Karena apa? Estrogennya turun, estrogen itu mempengaruhi absorpsi kalsium di dalam intestin. Nah, itu juga turun sehingga ujung-ujungnya kalsium plasma itu turun. Kalau kalsium plasma turun, nanti mekanismenya yang kayak tadi ya, kalau terjadi imbalancing kalsium, maka ada aktivitas dari osteoklasnya. Kalsium turun, paradormon tinggi, osteoklas tinggi, seperti itu. Ya, terus mekanisme kekurangan ini beragam karena Anda harus tahu bagaimana metabolisme kalsium itu terjadi. Itu yang penting. Ya, Anda harus memahami metabolisme dari kalsium. Prinsipnya osteoporosis adalah suatu keadaan di mana kekurangan defisiensi kalsium. Jadi bisa aja kalsiumnya yang turun. Jadi memang orang yang setelah bertahun-tahun secara kronis asupan kalsiumnya itu turun, kecil sekali atau berkurang. Orang kelaparan. Kemudian ada lack of physical activity, ya kurang olahraga, ada kaitan nanti. Kemudian penggunaan jangka panjang glukokortikoid. Jadi Anda tahu ini rupanya yang paling banyak dipakai antiinflamasi ya. Obat steroid antiinflamasi itu bahayanya misalnya kayak dexamethasone gitu ya. Memang itu membuatnya. Cuma itu bahayanya dalam jangka panjang itu akan mengakibatkan gangguan pada keseimbangan kalsium. Pada yang tadi yang saya sebut menurunnya kalsium pada wanita postmenopause, pada menopause ya. Ini histopatologinya apa? Growth plate-nya tipis, growth plate atau metafisis tipis, trabecular bone-nya juga tipis, malah kadang habis gitu ya. Compact bone juga tipis. Jadi, nah ini Anda bisa lihat di sini gambar ini. Ini di epifisisnya itu trabekularnya yang biasanya setidaknya menempati 1/5 dari area epifisis tulang secara keseluruhan, itu dari sini ke sini misalnya trabecular bone Mas ya. Baru memang 3/5 tengah itu tidak ada trabecular. Tapi ini trabecular bone-nya tinggal sedikit aja di ujung. Kemudian kalau Anda jeli melihat ini di compact bone-nya kelihatan berongga-rongga. Jadi struktur compact bone yang harusnya merupakan tulang yang padat ini juga terlihat menjadi seperti trabecular bone. Jadi terlihat dia berlubang-lubang. Ya. Ini osteoporosis yang mekanismenya sangat beragam. Ya. Jadi ini metabolisme kalsium kurang lebih ya, kalau Anda tahu bahwa kalsium kita itu berasal dari diet yang tinggi kalsium itu antara keju, susu, ya telur. Itu kalau kita mengkonsumsi itu, ini aja sebenarnya nggak cukup. Karena untuk kemudian mengabsorpsi, mengambil kalsium dari makanan ini ke dalam sitoplasma itu dibutuhkan antara lain vitamin D ya. Juga nanti ada estrogen di sini. Absorpsi. Jadi walau percuma aja meskipun makanan kita kaya akan ini tadi kalsium, sumber kalsium, tetapi kalau vitamin D-nya juga tidak ada, kemudian estrogennya juga tidak cukup, maka absorpsinya juga tidak akan terjadi maksimal ya. Setelah itu di plasma itu dengan cepat itu oleh hormon kalsitonin misalnya dia akan dideposit di dalam tulang. Nah, nanti sebaliknya oleh paradormon dia akan dibongkar untuk didistribusi ke seluruh tubuh. Ini sekilas tentang metabolisme kalsium yang Anda harus pahami. Nah, ini osteoporosis terjadi pada tulang lumbar dari kuda. Lihat ya, ini di sambil semuanya nih bagian compact bone yang di tepi itu keropos semua. Nah, ini juga demikian pada tulang mandibula. Nah, nanti ada yang kita sudah bahas tadi itu. Sebentar. Nah, kemudian ada lagi penyakit rickettsia dan osteomalsia. Ini keduanya merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan mineralisasi ya. Yang diikuti dengan deformitas dan fraktur. Kalau rickettsia itu sama-sama menipis ini ya. Kalau rickettsia itu tetapi ini case-nya bukan sama-sama nipis atau kropos, tetapi case-nya beda dengan osteoporosis. Yang ini akibat gangguan
yang lain, bukan kalsiumnya. Yang ini misalnya endochondral ossification, osteomalgia itu terjadi pada orang dewasa, kalau rickettsia pada fase tumbuh kembang. Kalau istilah yang sama sebenarnya rickettsia osteomalgia itu sama, jadi pengurangan massa tulang, tapi kalau osteomalgia itu terjadi pada orang dewasa. Jadi ada secara klinis ada sakitnya ya, ada sakit di tulang itu, ada fraktur, dan penyebabnya adalah vitamin D yang saya katakan tadi dan fosfor defisiensi. Jadi kalau sampai terjadi kekurangan fosfor dan ini nanti biasanya terkait dengan gagal ginjal, gangguan ginjal ya. Secara histopatologi hampir sama, ini tapi bedanya dengan osteoporosis, growth plate-nya nebal. Ya, kalau pada osteoporosis semua tipis ya. Number of chondrocyte, proliferation zone yang meningkat. Jadi ada aktivitas dari sel-sel kondrosit untuk membelah diri di daerah proliferasi, zona proliferasi. Trabecular bone-nya itu yang meningkat osteoidnya. Kalau osteoid meningkat, Anda tahu osteoid itu dari apa? Osteoid itu adalah matrik tulang yang berasal dari struktur organik. Jadi yang banyak itu. Berarti ini artinya apa? Tulang itu lentur gitu. Makanya dia akan mungkin mengakibatkan skoliosis atau kiposis. Compact bone, ya tulang padatnya itu relatif lembut, ini sama severe condition. Ya, jadi sampai pada tahap tertentu itu tulang itu saking empuknya mungkin bisa diiris itu tulang dengan pisau aja gitu. Nah, ini gambaran dari rickettsia dan osteomalgia. Oh, ini strukturnya. Nah, ini fibrous osteodystrophy. Ini akibat ini. Nanti ini gangguan ya, jadi perubahan tulang menjadi struktur fibrous ya. Ini ada beberapa, ada diberikan untuk yang meningkatkan osteoplastik dan menggantikan ini ya menjadi jaringan ini ya. Ini normalnya merupakan jaringan ikat padat yang tadi ada matrik. Ini oleh satu penyebab, ini matriknya habis terganti oleh jaringan ikat fibrous. Nah, kemudian tulang kita itu selain ada gangguan-gangguan yang tadi, metabolik maupun pertumbuhan, tulang itu juga seperti organ lain bisa mungkin mengalami peradangan pada tulang. Penyebabnya sama, jadi agent infectious agent. Jadi kalau radang pada tulang itu istilahnya osteoitis, radang pada tepi tulang, lapisan atau kapsula tulangnya itu periostitis, kemudian radang pada tulang dan sumsum tulang itu ada istilahnya osteomielitis. Jadi osteomielitis yang sering radang itu juga sumsum tulangnya ya, sumsum tulang. Jadi kalau penyebabnya hampir sama, radang yang dari faktor-faktor organisme, jadi bakteri, virus, jamur. Jadi bakteri terutamanya Staphylococcus aureus, kemudian juga Aranobacterium pyogenes dan E. coli umum. Bagaimana kok bisa masuk ya? Portal entry-nya Anda bisa memikirkan ya, tadi kita tahu bahwa tulang itu ada sirkulasi. Bagaimana sirkulasi pada tulang? Ya bisa tetap hematogenus, kemudian bisa juga dia akibat fraktur sehingga dia terekspos dan seterusnya. Nah, ini ada gambaran dari epiphyseal bagian ujung dari tulang panjang yang kemudian mengalami peradangan kompleks ya. Di sini yang menghasilkan radang yang bernanah sehingga struktur cartilage artikular cartilage ini hancur habis, dan kita bisa menemukan nanti nanah di ini ya, nanah yang fibrous, sudah radangan fibrinosa sebenarnya. Ini mekanismenya nanti Anda bisa lihat. Radang yang sering ditemukan itu adalah kronik suppuratif osteomyelitis pada tulang mandibula. Jadi ini gigi ya, ini mahkotanya yang menimbul keluar. Ini akar gigi. Ini adalah bagian dari mandibula, di mana biasanya menjadi soket ya. Nanti ada akar gigi itu masuk sebagian ke ini yang disebut dengan soket. Dan itu yang sering terjadi bisa merubah deformitas atau merubah atau
struktur wajah orang itu karena mandibula ini bisa aja kemudian setelah pasca infeksi kalau dia sembuh itu bentuknya bisa berubah. Jadi ini ada fistul dan seterusnya. Peradangan yang kronis pada tulang juga pernah ditemukan dan ada banyak yang disebut kronik pyogranulomatous osteomyelitis. Dan sinusitis ini di daerah sinus kavum-nasi. Anda tahu memang daerah-daerah ruang-ruangan kavum-kavum di dalam ruang-ruangan di dalam kavum-nasi itu sifatnya sering anaerob, cenderung anaerob dan cenderung avaskuler atau vaskularisasinya rendah, maka penyembuhannya biasanya agak sulit. Pada kasus-kasus sinusitis yaitu terjadinya penumpukan pus di dalam rongga-rongga sinus, itu itu menjadi masalah ya besar ya, karena dia bisa aja kemudian merambat ke otak, tapi yang sering itu sulit diobati. Masalahnya itu di sana. Jadi makanya pengobatan sistemik karena vaskularisasi di sana rendah itu jarang tercapai tujuannya. Yang sering makanya kalau secara klinis itu kalau sudah tahu posisi dan seterusnya biasanya langsung diberikan topikal ya. Ini dibor dikit ya dari rahang palatum dorum di langit-langit kita itu biasanya langsung ditusuk gitu pakai bor gitu yang untuk mencapai area sinus yang dimaksud. Itu untuk mengeluarkan nanahnya atau apanya dan nanah dan memasukkan obat dari situ. Jadi selain bisa mengalami peradangan, tulang juga bisa mengalami kematian atau nekrotik. Jadi nekrosis itu yang biasanya berkaitan dengan vaskularisasinya. Jadi bisa kemudian rusaknya pembuluh darah atau kemudian ruptur pembuluh darah itu mengakibatkan itu. Ini Anda pelajari ya. Jadi kalau di tulang Anda secara histopatologi kalau yang mengalami nekrosis itu sumsum tulang ini yang harusnya banyak sekali dipenuhi sel-sel hemopoietik dan sel pembuluh darah ini habis semua, walaupun kemudian matrik dari itunya masih ada. Jadi yang terlihat jelas bedanya adalah di sini hemopoietik elemen itu hampir tidak ada, sementara di sini masih sangat banyak. Begitu juga vaskularisasinya juga telah terputus di sini, kosong, nggak ada kapiler, arteriol di area ini. Nah, nanti yang penting lagi Anda ketahui bahwa gangguan penyakit di tulang itu punya kaitan yang kuat dengan ginjal, juga dengan ginjal ya. Ginjal karena apa? Tadi itu sebenarnya ginjal memiliki beberapa peran penting dalam homeostasis kalsium. Nah, contoh adalah ginjal adalah tempat dibentuknya atau pematangan dari provitamin D ya, 25 hidroksi D3 itu menjadi 125 dihidroksi D3. Itu terjadi di dalam ginjal ya, terjadi di dalam ginjal sehingga provitamin D yang inaktif menjadi aktif. Terus kemudian ginjal itu memiliki peran yang penting di dalam meresorpsi ion kalsium. Jadi kalsium yang bersirkulasi itu pada akhirnya kan dia masuk ke glomerulus dari ginjal untuk disaring. Nah, dalam keadaan normal melalui tubulus contortus proximal itu kalsium harus diresorpsi ya. Jadi apapun yang menyebabkan gangguan resorpsi kalsium tadi di dalam ginjal itu nanti pasti akan menurunkan juga kadar kalsium plasma dan seterusnya. Semua bentuk gangguan pada ginjal ini itu akan mengganggu. Jadi gagal ginjal yang kronis itu bisa mengakibatkan hiperfosfatemia. Ini terkait dengan keseimbangan kalsium dan fosfat. Fosfat ini juga sama, jadi seperti kalsium gitu, jadi resorpsinya itu juga terjadi di glomerulus. Kalau terjadi harusnya dia banyak dibuang misalnya, itu ternyata ditahan sehingga terjadi hiperfosfatemia. Meningkatnya kadar fosfat itu memicu peningkatan aktivitas dari hormon tiroid. Jadi kelenjar paratiroidnya akan meningkat. Kalau PTH meningkat, tadi urutannya tadi ke sana. Yang ini tadi adalah yang peran ginjal yang lain, dia akan merubah provitamin D menjadi vitamin D. Kalau itu turun berarti absorpsi itu. Nanti mekanismenya Anda bisa dalami lagi di rumah.
bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, ini saya ingin masuk ke gangguan tulang lain yang non penyakit maupun non metabolik sedikit aja ya nanti. Ini tentang fraktur gitu ya, agak cepat aja. Fraktur, nah ini yang penyakit yang traumatik. Di situ kita mengenal fraktur dan prinsip-prinsip penyembuhan frakturnya itu seperti apa. Kalau melihat strukturnya, lihat patahnya itu bagus apa tidak dan seterusnya ya. Ada yang hancur gitu ya, itu nanti istilah-istilahnya ada complete, incomplete, close, compound. Kemudian ada patologik fracture, jadi fraktur yang bukan traumatik, yang patologik seperti tadi, tiba-tiba osteoporotik, nah itu bisa kemudian mengarah ke sana. Nah, tahapan-tahapan sebenarnya secara prinsip tahapan penyembuhan pasca fraktur itu sama seperti proses penulangan gitu aja, sebenarnya prinsipnya sama. Nah, ini ada kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi tugas seorang praktisi itu sebenarnya fraktur itu hanya bagaimana membuat reposisi tulang ini menjadi lebih baik. Kalau tulang yang simpel seperti ini patahnya ya, simpel kayak sampai flat, kemudian close, ujung-ujung patahan itu relatif dekat. Nah itu biasanya tugas dari praktisi itu bagaimana mendekatkan ujung tulang ini. Ya, ini yang paling berat ya sebenarnya prosesnya, karena memang benar-benar fisik juga yang dibutuhkan. Teknisnya itu ya dari ujung epifisisnya itu dibor, dimasukin besi begitu yang sampai melewati ini. Kemudian yang ini dilewatkan bawahnya gitu, sehingga ada besi di tengah ini yang menjaga supaya ini enggak gerak kiri kanan. Kadang-kadang dibuat besi yang nempel satu sama lain. Jadi diteruskan ke bawah sini supaya ini enggak geser lagi ke sana. Itu prinsipnya membuat pen. Tapi prinsipnya sebenarnya tulang ini bagaimana ini bisa mendekat. Ya. Tahapan tulang itu bisa di fraktur, recover. Itu ada tahapan segera dalam 1 minggu awal. Itu apa yang terjadi. Ini sebenarnya pada prinsipnya sama dengan wound healing ya. Wound healing pada kulit dan seterusnya. Di situ di awal-awal minggu pertama akan terjadi peristiwa inflamasi, akut inflamasi. Jadi itu di situ di akut inflamasi. Ini gambarannya, mungkin gambar skematiknya nih. Nah, di sini di awal patah itu pasti akan terjadi bleeding, kemudian respon-respon inflamasi akut. Jadi kalau saya bilang respon inflamasi akut berarti itu apa itu kejadian apa itu? Ya itu Anda harus tahu. Nah, di situ akan terjadi banyak faktor, terjadi angiogenesis, terjadi fibrosis. Nah, di awal-awal itu bisa saja terbentuk kalus, soft kalus. Sementara yang sebenarnya tidak punya kekuatan apa-apa ya, hanya cenderung merekatkan satu sama lain untuk supaya tidak. Nah, maka tugas kalau bedah estetik dan seterusnya itu supaya kalus ini enggak terlalu banyak, itu biasanya itu tadi ada tindakan-tindakan medis. Jadi memberi antiinflamasi, mereposisi tulang yang baik. Kalau misalnya meleset dibiarkan ya nanti waktu recovery dia akan jelek banget karena di situ akan terbentuk kalus yang besar. Ya, tindakan invasif itu tujuannya ke sana ya, mencegah supaya antara lain kalus yang terbentuk. Nah, dalam hitungan minggu selanjutnya di minggu kedua itu mulailah terjadi proses osifikasi. Jadi kalau di sini hanya fibros, jaringan ikat fibros dan masih ada hematom. Kalau masuk minggu-minggu berikutnya yang terjadi setelah fase akut inflamasi itu adalah proses osifikasi sebenarnya yang ingin saya katakan itu. Jadi yang biru itu menggambarkan tulang rawan hialin, sehingga yang terjadi adalah terjadi proses osifikasi enkondral. Jadi ada tulang rawan hialin dulu, nanti bertahap tulang rawan itu diganti menjadi tulang dewasa. Itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian ada radang, kalau di sendinya penyakit di sendi, kita masuk di persendiannya sekarang, sorry ya. Jadi osteoartritis itu disebut juga degeneratif ya, penyakit persendian degeneratif ya. Degeneratif itu ditandai dengan kerusakan pada terutama pada artikular cartilage-nya itu. Jadi tulang rawan persendiannya itu keropos sehingga kadangkala yang menonjol di situ adalah sudah menjadi bagian tulang dewasanya. Bisa dibayangkan kalau itu bergesekan dengan yang lain itu menimbulkan rasa sakit yang berlebih. Jadi ada gangguan di sana. Pada ayam itu ada penyakit namanya leg problem pada ayam broiler. Leg problem itu ditandai pada ayam usia 21 hari, tiba-tiba kemudian dia mengalami kelumpuhan. Ketika dilakukan nekropsi dan pemeriksaan pada tulang itu dilihat aja makroskopis sudah kelihatan bahwa artikular cartilage-nya itu tipis atau bahkan sudah hampir tidak ada gitu. Itu bisa terlihat kalau
normalnya itu putih mengkilat yang keras, itu bisa menjadi lembek atau kemudian berwarna kemerahan, saking tipisnya ya. Itu osteoartritis. Ini Anda tahu ya, ini persendian itu seperti apa, penyebabnya ini masih degeneratifnya itu banyak, bisa disebut sebagai juga ya. Artikular pathogenesisnya ini major target ada degeneratif, perubahan degeneratif, itu kemudian tadi yang saya sudah jelaskan tadi ini ya, sinovialnya kayak apa dan seterusnya. Kemudian ada lagi rheumatoid arthritis. Ini adalah penyakit autoimun di mana ada aktivitas dari sistem imun yang berlebih sehingga dia mengabsorpsi, merusak ruang-ruang persendian dan sel-sel persendian sehingga terjadilah gangguan di sana. Rheumatoid arthritis. Kemudian yang sering pada hewan itu ada juga manusia, ada gout ya. Gout itu adalah asam urat itu ya. Jadi bengkak itu di situ. Jadi terjadi pada spesies seperti manusia, burung, reptil. Itu kita ini tidak cukup memiliki enzim urease yang banyak. Ya. Oleh karena itu di dalam di dalam proses metabolisme terhadap senyawa-senyawa tertentu yang itu membutuhkan enzim urease, itu kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi hal tersebut, itu nanti akan meningkatkan produksi asam urat di dalam uric acid di dalam plasma darah kita. Jadi misalnya asam urat ada, kemudian peningkatan produksi asam urat akibat penyakit lain. Jadi kalau makanan biasanya dia tinggi purin, dan banyak purin, kemudian peningkatan kadar asam keton, ini berarti ada gangguan di ginjal ya. Itu biasanya akan meningkat dan itu akan meningkatkan secara sekunder asam urat, peningkatan kadar asam laktat darah dan seterusnya. Jadi sendi itu sakit sekali. Makanan yang banyak mengandung ini antara lain kalau melinjo apa itu ya, kamu tahu. Terus apalagi nih mente. Nah, itu kalau mau eksperimen mudah, orang-orang yang sudah cukup umur ini makan ini akan mengalami keadaan itu. Saya kira itu, terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat belajar di fase di masa minggu tenang, dan tentunya materi yang terakhir ini juga akan diujikan pada UAS. Tolong dipelajari dan sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter.